Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jasmine telah mengatakan sebelumnya, bahwa begitu Vena Ilahi Kaisar Tirani terbangun, kekuatan mendalam seseorang akan melonjak secara eksplosif menuju alam mendalam Kaisar dalam semalam, bahkan menuju alam mendalam Tyrant. Pada saat itu, Yun Ce hanya merasa bahwa itu terlalu dilebih-lebihkan dan salah, meskipun itu dari mulut Jasmine sendiri, dia tidak akan berani mempercayainya. Namun, yang berdiri tepat di depannya adalah Xia Yuanba, yang baru berada di alam mendalam dasar 2 tahun lalu, tapi sekarang menjadi tuan sejati yang bahkan bisa menggerakkan Master Sekte Phoenix dengan intens. Bagaimana mungkin dia tidak percaya? Di dunia ini, secara mengejutkan ada jenis pembuluh darah yang sangat dalam yang tak terbayangkan, lebih jauh lagi, itu tepat di depannya, di Xia Yuanba, yang tumbuh bersamanya. Kebangkitan Vena Ilahi Kaisar Tirani membutuhkan perasaan tirani yang paling kuat. Jasmine berkata tanpa tergesa-gesa, ini membutuhkan kehausan yang sembrono dan hampir gila akan kekuatan, hanya dengan begitu Vena Ilahi Kaisar Tirani akan terbangun. Karakternya sangat lemah sebelumnya, dan pembuluh darahnya tidak akan pernah terbangun. Namun nampaknya dalam 2 tahun ini kepribadiannya mengalami perubahan besar. Jika tebakanku tidak salah, itu pasti karena dia menonton tanpa daya saat kamu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkannya. Yang kemudian berdampak besar pada sifatnya karena rasa sakit yang luar biasa dan menyalahkan diri sendiri, membuatnya tidak mau terus menjadi hanya seorang sampah yang memberatkan. Yun Ce tergerak. Dia mengetahui dari Chang Yue, bahwa setelah dia pertama kali disegel di bawah teras manajemen pedang, Xia Yuanba telah pergi sendirian. Dia, yang selalu memiliki temperamen lembut, telah berubah dengan sikap keras kepala yang tak tertandingi. Senior Z dari Black Moon Merchant Guild memberitahunya bahwa Xia Yuanba pernah muncul di Divine Phoenix City sebelumnya, menantang setiap sekte besar seolah-olah dia gila. Bahkan jika seluruh tubuhnya penuh dengan luka, pada hembusan napas terakhirnya, dia tidak mau berhenti. Melihat Xia Yuanba lagi, dia telah berkembang, sejauh mana dia telah berkembang, melebihi imajinasinya sejauh bermil-mil. Dari seseorang yang membutuhkan perlindungannya, seseorang yang tidak berani membalas setelah dipermalukan, dan seseorang yang melakukan segalanya dengan hati-hati, dia telah berubah menjadi orang yang berdiri di depannya yang perlu dia tatap ke atas untuk melihatnya. Dia telah menjadi sosok kelas kaisar di benua langit yang mendalam. Menghadapi kekuatan Xia Yuanba yang tak tertandingi, 9 murid Phoenix gemetar ketakutan. Belum lagi maju, bahkan tidak ada orang yang berani membuka mulut. Guru spiritual Gu Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yuanba, ini adalah turnamen peringkat, kerabatmu juga berpartisipasi dalam turnamen tersebut, jadi dia tidak sengaja dikepung secara tidak adil, kembalilah ke sisi tuanmu dulu." Aku tahu. Wajah dingin Xia Yuanba tidak menunjukkan perubahan, karakternya sekarang sangat tegas. Meskipun guru spiritual Gu Chang adalah gurunya, dia sebenarnya tidak menurutinya, dan saya baru saja mengatakannya, saya mewakili Blue Wind Nation, saya akan bertarung dengan kakak ipar saya. Apa yang tidak pantas tentang itu? Feng Feiyan tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan berkata sambil mengerutkan kening, turnamen peringkat 7 negara adalah antara para praktisi dari 7 negara, Blue Wind Nation hanya dapat diwakili oleh praktisi Blue Wind dan tidak ada orang yang ingin mewakili Blue Wind Nation. Jika tidak, bagaimana bisa disebut turnamen peringkat 7 negara? Aturan ini, bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Menghadapi sikap Feng Feiyan yang menekan, Xia Yuanba langsung menjawab dengan suara tegas, "Maaf mengecewakanmu. Karena saya awalnya warga Blue Wind Nation. Kenapa aku tidak bisa mewakili Blue Wind Nation dalam pertempuran?" Ekspresi tekad Xia Yuanba membuat guru spiritual Gu Chang tertawa, dan berkata dengan agak tak berdaya, "Muridku yang rendah hati memang berasal dari Blue Wind Nation.
Feng Feiyan dan yang lainnya mengalami perubahan warna kulit, rahang semua praktisi di arena ternganga. Yunce ini, yang mengalahkan Feng Siluo, berasal dari Blue Wind Nation, dan tuan berusia 18 tahun ini, secara tak terduga berasal dari negara angin biru juga. Yang terkecil di benua langit yang mendalam, yang terlemah, selalu dipandang rendah oleh 6 negara lainnya. Generasi ini, mungkinkah mereka sedang diperhatikan oleh dewa? Salah. Feng Feiyan menggelengkan kepalanya. 4 tempat suci adalah keberadaan di luar 7 negara, dan bukan milik negara manapun. Karena dia telah memasuki tempat suci Raja Absolut dan diterima oleh guru spiritual Guchang, dia sekarang menjadi anggota tempat suci, dan dengan demikian bukan milik negara manapun. Dia tidak memiliki hak untuk mewakili Blue Wind Nation dalam pertempuran. Saat Feng Feiyan menyelesaikan kalimatnya, Xia Yuanba segera berbalik, berlutut menghadap guru spiritual Guchang. Guru, murid tidak berbakti, saya ingin memutuskan hubungan guru-murid kita dan meninggalkan suaka Raja Absolut, tolong kabulkan permintaan ini. Tindakan, nada suara, dan sikap Xia Yuanba sangat ditentukan. Tidak ada sedikit pun keraguan. Hal ini menyebabkan rahang semua orang ternganga, hati mereka terguncang dengan keras. Pada titik ini, bahkan orang idiot pun bisa mengetahui seberapa besar perasaan orang bernama Xia Yuanba terhadap Yunce. Di hadapan sekte Divine Phoenix yang maha kuasa, kata-kata dan tingkah lakunya sangat kejam, namun di depan Yunce, dia seperti anak kecil yang menangis. Untuk bertarung bersama Yunce, dia bahkan ingin memutuskan semua hubungan dengan Absolute Monarch Sanctuary tanpa ragu-ragu. Ini adalah tempat di mana para praktisi langit yang mendalam bahkan tidak berani memimpikannya. Guru spiritual Guchang yang biasanya acuh tak acuh tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan takjub. Dia menggelengkan kepalanya, terlihat sedikit bingung. Yuanba, kamu, kenapa? Tatapan Xia Yuanba jelas, tidak ada sedikit pun keraguan atau perjuangan saat dia mengucapkan setiap kata. Guru, murid tidak berbakti dan pasti membuatmu sedih. Namun, sebagai murid, kakak ipar adalah seorang kerabat yang tidak akan pernah bisa saya tinggalkan. Kehidupan murid ini, diberikan oleh orang tuanya, kehidupan kedua, ditukar dengan kehidupan kakak iparnya sendiri. Dalam hati muridnya, kakak ipar adalah seorang kerabat yang sama pentingnya dengan orang tuanya. Murid lebih memilih kehilangan dirinya sendiri, kehilangan guru, kehilangan tempat suci, kehilangan surga, daripada kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ekspresi guru spiritual Guchang mengeras, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Setelah melihat Yunce, Xia Yuanba kehilangan kendali atas emosinya dan mulai meratap. Mengejutkannya, karena Xia Yuanba yang dia kenal, memiliki hati yang sekuat baja. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xia Yuanba akan bertindak sejauh ini demi Yunce. Itu hanya menunjukkan bahwa ikatan keduanya tidak sesederhana sekedar saudara. Sekarang, guru spiritual Guchang sangat menyesal telah membawa serta Xia Yuanba. Pertumbuhan Xia Yuanba yang cepat telah mengguncang Absolute Monarch Sanctuary. Pembuluh darahnya yang dalam tidak seperti milik orang biasa, ia mengandung kekuatan yang bahkan Raja Surgawi tidak dapat melihatnya. Banyak orang di suaka Raja Absolut percaya bahwa dengan pertumbuhan Xia Yuanba yang luar biasa, pencapaiannya di masa depan bahkan bisa melampaui Raja Surgawi. Jika Xia Yuanba benar-benar meninggalkan suaka Raja Absolut, hal itu akan sangat merugikan seluruh suaka Raja Absolut. Suaka Raja Absolut adalah alam mimpi suci yang diimpikan oleh semua praktisi namun tidak dapat dicapai. Bahkan di hadapan seorang jenius yang sangat berbakat, bagaimanapun juga, itu masih merupakan tempat suci yang dia rindukan dan tidak akan pernah mau melepaskannya. Pada titik ini, sebuah tangan tiba-tiba muncul di bahu Xia Yuanba. Yunce menepuknya dan berkata, Yuanba, bangun. Suaka Raja Absolut adalah puncak dari 4 tempat suci agung.
Mampu memasuki tempat suci peringkat teratas di benua langit yang mendalam adalah impian setiap praktisi. Anda tidak perlu melakukan ini untuk saya. Saya tahu Anda takut saya akan diintimidasi, tetapi untuk menghadapi orang-orang ini, saya sendiri sudah cukup. Tapi, Xia Yuanba berbalik. Dia bisa mengetahui kondisi Yunce, tampak jelas bahwa dia baru saja melalui pertarungan yang sulit, kekuatannya turun lebih dari setengah. Namun 9 orang mengelilinginya, dan masing-masing kondisi mereka jauh di atas kondisi Yunce. Ini hanyalah intimidasi. Jika pertarungan ini benar-benar berakhir, kekalahan adalah hal kedua. Jika Yunce melakukan kesalahan, ada kemungkinan dia kehilangan nyawanya. Sekarang, ketika dia akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi Yunce, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyakiti Yunce meski sedikit? Bahkan jika itu berarti meninggalkan gurunya, dia akan menjadi perisai Yunce dan menyebabkan 9 murid Divine Phoenix Sekte dikalahkan. Yunce menggelengkan kepalanya, karena kamu telah mengambil guru spiritual Guchang sebagai gurumu, dan sudah menjadi murid dalam, jika kamu pergi begitu saja, itu akan sedikit keterlaluan. Itu juga akan menyebabkan gurumu kehilangan muka di depan banyak orang. Saya mengerti apa yang Anda khawatirkan, tetapi Anda dapat bersantai, saya benar-benar cukup, bagaimanapun juga, saya adalah kakak ipar Anda, kapan saya pernah mengecewakan Anda? Mata Xia Yuanba menunjukkan gejolak batinnya, dia ingat tentang kekagumannya yang tak ada habisnya pada awalnya, bagaimana dia telah membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, di matanya, Yunce bisa melakukan apa saja. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, bahkan jika mereka adalah makhluk tingkat mitos bagi dirinya sendiri, mereka semua pada akhirnya jatuh ke tangan Yunce. Kapanpun, dia tidak pernah kalah. Bahkan sekarang, ketika dia telah menjadi seorang tuan besar, pemujaan yang hampir membabi buta seperti ini masih ada. Oke, meskipun hatinya masih cemas, kepercayaan mendalam Xia Yuanba telah membuatnya tidak ragu-ragu. Dia mengangguk dengan keras, dan memilih untuk menurut. Kalau begitu aku akan berada di bawah, menunggu untuk melihat kakak ipar memberi mereka pukulan yang bagus. Kakak ipar, kamu harus berhati-hati. Tenang, hidupku keras, meskipun aku menginginkannya, aku tidak bisa mati. Yunce tertawa. Xia Yuanba segera berjalan ke sisi guru spiritual Guchang. Bahkan dengan kepribadian guru spiritual Guchang, yang setenang air, mau tak mau dia merasa iri di dalam hati. Sebagai guru Yuanba, ketika dia ingin dia turun, Yuanba tidak hanya menolak, dia bahkan sampai mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan suaka Raja Absolut. Tapi saat Yunce membuka mulutnya, dalam beberapa kata, dia dengan patuh turun. Hah, situasi macam apa ini? Pada saat yang sama, keterkejutan muncul di hatinya. Mengapa Yunce membiarkan Xia Yuanba pergi? Dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan 9 murid jenius Sekte Phoenix Ilahi. Mungkinkah dia benar-benar tidak ingin Xia Yuanba meninggalkan suaka Raja Absolut? Praktisi Divine Phoenix mendalam yang awalnya tampak cemberut semuanya diam-diam menghela nafas. Itu adalah Tuan. Tuan berusia 18 tahun. Jika dia benar-benar mewakili Blue Wind Nation untuk berperang, lalu mengapa Sekte Divine Phoenix bertarung sia-sia? Di hadapan Tuan yang sebenarnya, jangan menyebut 9 tahta, bahkan jika ada 90, mereka akan tetap dipukuli seperti anjing. Namun wajah Feng Hengkong dan Feng Feiyan menjadi muram. Yunce seharusnya mati. Namun, seorang kerabat yang berbakat dan menakutkan dari Absolute Monarch Sanctuary kini telah muncul. Terlebih lagi, dia adalah orang yang rela kehilangan segalanya untuk melindunginya. Dia memiliki payung pelindung yang setara secara tidak langsung dari Absolute Monarch Sanctuary. Lalu, semakin banyak alasan baginya untuk mati. Jika mereka tidak memanfaatkan hari ini,
selama turnamen peringkat untuk membunuhnya secara jujur, membunuhnya setelah hari ini akan sangat sulit. Jika dia benar-benar dewasa, dia akan menjadi masalah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Yunce menegakkan tubuhnya dan meraih Dragon Vault lagi. Seluruh arena menjadi tenang saat semua mata tertuju padanya, tidak ada yang percaya bahwa dia bisa mengalahkan kombinasi 9 tahta tingkat menengah, terutama setelah menghabiskan sebagian besar kekuatannya dalam pertempuran sengit dengan Feng Siluo. Lalu apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Apakah dia akan mengaku kalah? Tanpa tekanan mengintimidasi Xia Yuanba, para murid Phoenix akhirnya tenang, menekan Yunce lagi. Tepat pada saat ini, secara bersamaan di telinga mereka, Feng Hengkong secara pribadi menyampaikan pesan yang dikirimkan melalui suara. Segera aktifkan Phoenix Domain dengan kekuatan penuh. Bakar dia dengan kekuatan 9 domain. Jangan beri dia kesempatan untuk menyerah, atau orang lain yang bisa menyelamatkannya. Sekarang, suara Feng Hengkong dengan keras mengalir menuju jiwa 9 murid Divine Phoenix. Saat itu juga, mereka memahami maksud Feng Hengkong. Dalam sepersekian detik, 9 kilatan tak menyenangkan melintas di mata mereka, dan pada saat yang sama, nyala api merah menyala terpancar dari tubuh mereka. Wilayah Phoenix. Kesembilannya berbagi garis keturunan Phoenix yang sama, mengolah World Ode of the Phoenix yang sama. Mereka dapat dengan jelas merasakan perubahan aura dan seni mendalam satu sama lain. Dengan demikian, mereka benar-benar mampu melepaskan domain mereka pada saat yang sama, saling tumpang tindih. 4 tingkat pertama dari World Ode of the Phoenix tidak mengandung domain. Domain Phoenix dikembangkan oleh Sekte Divine Phoenix, selama 5.000 tahun dengan garis keturunan Phoenix dan World Ode of the Phoenix. Ini dikembangkan dengan sempurna sebagai wilayah yang berapi-api dan menghancurkan. Saat domain diaktifkan, darah Phoenix akan menyala. Lingkungan sekitar akan langsung berubah menjadi api penyucian yang mengerikan. Meskipun domain Phoenix membutuhkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan domain pada level yang sama, kekuatannya tidak ada bandingannya. Kekuatan satu domain Phoenix sudah sangat dahsyat. Ketika 9 domain Phoenix diaktifkan pada saat yang sama dan kemudian saling tumpang tindih, pemandangan seperti ini belum pernah disaksikan oleh siapapun, bahkan oleh murid Phoenix sekalipun. Sebelum ada yang sempat bereaksi, hamparan api besar semerah darah memenuhi pusat stadion, langsung berubah menjadi lautan api. Pada saat itu, seolah-olah matahari yang terbakar telah muncul dan meledak dengan hebat. Semua mata di arena bersinar dengan warna darah. Pada saat itu, seolah-olah seluruh dunia benar-benar berubah menjadi merah. Gelombang api berkobar hebat, membawa teror, benar-benar membayangi lautan api yang telah terjadi dalam pertarungan Yunce dan Feng Siluo. Dan tepat di tengah lautan api neraka yang mengerikan ini adalah Yunce, yang sepenuhnya tenggelam. Ahahahaha. Setelah beberapa saat hening, seluruh arena berteriak ketakutan. Pemandangan yang baru saja mereka saksikan tidak seperti keheningan beberapa saat yang lalu. Detik berikutnya, seolah-olah gunung berapi meletus. Sejumlah praktisi di stadion dapat langsung mengenali bahwa pemandangan di depan mereka adalah domain Phoenix yang mendominasi Sekte Phoenix Ilahi. Domain Phoenix awalnya jauh lebih kuat daripada domain umum, dan ketika 9 domain Phoenix dirilis pada saat yang sama, tumpang tindih, tidak ada yang akan meragukan bahwa bahkan Tuan sejati, ketika lengah, pasti akan terbakar parah. Tindakan dari Sekte Divine Phoenix ini, jelas dimaksudkan untuk membunuh Yunce secara instan. Untuk tidak memberi siapapun kesempatan untuk bereaksi. Bibir Feng Hengkong bergerak-gerak. Wajah Feng Feiyan menunjukkan senyuman dingin, mereka dengan jelas menyaksikan Yunce tenggelam di bawah 9 lapisan domain Phoenix. Itu terlalu tiba-tiba. Suatu metode yang sangat menakutkan sehingga tidak seorang pun dapat meramalkannya, suatu metode yang tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi.
Terlebih lagi, hal itu tidak memberikan kesempatan bagi Yunce untuk menyerah. Di bawah 9 lapisan Divine Phoenix Domains, bahkan tidak menyebutkan bahwa Yunce telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, bahkan jika dia dalam kondisi sempurna, itu lebih dari cukup untuk membakarnya menjadi abu. Di mata mereka, Yunce sudah pasti meninggal, tidak ada kemungkinan kebetulan. Bahkan jika guru spiritual Guchang membantu, itu masih terlambat. Kakak ipar, dan saat ini, Xia Yuanba baru saja tiba di samping guru spiritual Guchang. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sepatah kata pun ketika lautan api meledak memenuhi langit. Panas terik telah menyebabkan tubuhnya, yang bahkan lebih keras dari besi dalam, terbakar abis. Dia tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan meraung. Tepat ketika dia ingin bergegas ke depan. Tunggu. Guru spiritual Guchang mengangkat tangannya dan menariknya, melihat kembali ke lautan api Phoenix di hadapannya saat matanya berkilat keheranan. Tiba-tiba, dari dalam stadion yang menyala-nyala, terdengar teriakan burung Phoenix yang menggema. Tiba-tiba, di tengah seruan tersebut, domain berapi-api dari gabungan kekuatan 9 lapisan domain Phoenix yang tumpang tindih tiba-tiba terkoyak untuk mengungkapkan celah besar. Dari dalam celah tersebut, bayangan burung Phoenix membubung ke langit, bergegas menuju cakrawala. Itu adalah siluet burung Phoenix yang lengkap. Kepalanya terangkat tinggi, dengan tubuh penuh warna merah, sayap Phoenix berapi-api lebarnya lebih dari 30 meter, dan di tengah siluet Phoenix sebenarnya adalah sosok Yunce. Apa? Feng Hengkong berdiri dengan ganas dan tanpa sadar berteriak keheranan. Seiring dengan raungan Yunce yang memekakkan telinga, siluet Phoenix melonjak setinggi beberapa ratus meter saat menembus langit. Pada saat ini, sebuah suara bergema, "Orang-orang dari Sekte Divine Phoenix, buka matamu untukku, lihatlah apa yang sebenarnya World Ode of the Phoenix itu." Ahahaha. Api Phoenix di tubuh Yunce menyala dengan panik. Dengan raungan rendahnya, siluet burung Phoenix di tubuhnya menjadi lebih besar dan menebal, seolah-olah seekor burung Phoenix asli sedang terbang melintasi cakrawala, sayapnya yang berapi-api terbentang penuh, menutupi puluhan meter di udara. Setelah itu, seruan burung Phoenix merobek cakrawala. Siluet burung Phoenix raksasa membawa api yang membakar langit dan aura yang tak tertandingi, seolah-olah sebuah meteor tiba-tiba mendarat. Mata semua orang melotot, karena mereka telah melihat burung Phoenix. Meskipun itu hanya ilusi yang kuat, itu masih merupakan ilusi yang tampak realistis dan sepenuhnya terbentuk. Bahkan murid Phoenix belum pernah melihat siluet Phoenix yang terbentuk sempurna. Ruang angkasa benar-benar terdistorsi. Setelah siluet Phoenix turun, ruang akan retak keras dari tengah arena. Kemanapun sayap burung Phoenix terbang melewatinya, daratan akan terbakar oleh hamparan api yang tidak dapat padam. Kekuatan dalam jumlah besar terus mengalir ke tanah di bawahnya, bahkan menyebabkan wajah Tuan Besar menjadi sedikit buruk. Pada saat yang sama, tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dengan kejam menekan jiwa semua anggota Sekte Divine Phoenix, menyebabkan jiwa mereka, dan bahkan garis keturunan Phoenix, bergetar. Ini bukan sekadar tekanan dari suatu dunia. Itu bahkan merupakan tekanan pada garis keturunan mereka. Tarian Empyrean, dari sayap Phoenix. Feng Shui berteriak kaget di samping Feng Hengkong. Apa? Suara Feng Shui menyebabkan Feng Hengkong gemetar dan pupil matanya mengerut. Tarian Empyrean dari sayap Phoenix, disebutkan oleh Dewa Phoenix, tahap kelima dari Ode Dunia Phoenix yang telah lenyap di Blue Wind. Benar, Yunce memang telah melepaskan teknik api Phoenix dengan tahap kelima dari World Ode of the Phoenix, Empyrean Dance of the Phoenix Wing. Namun, tarian Empyrean sayap Phoenix ini dan yang pernah dia pamerkan sebelumnya berbeda. Ini karena sebelum benar-benar mengolah World Ode of the Phoenix, Empyrean Dance of the Phoenix Wing yang dia tunjukkan sebelumnya berasal dari pemahaman paksa hukum api Phoenix dengan bantuan dan campur tangan benih api Dewa Jahat.
Ia mempunyai bentuk tetapi tidak memiliki roh. Dan bagaimana mungkin keterampilan luar biasa milik Dewa Phoenix hanya memiliki kekuatan sebesar itu? Kali ini, Yun Ce menggunakan Empyrean Dance of the Phoenix Wing yang asli. Ketika digunakan oleh Dewa Phoenix, itu adalah keterampilan mendalam yang sangat kuat yang dapat melenyapkan seluruh planet dalam sepersekian detik. Cepat, hindarilah. Tekanan besar yang turun dari langit menyebabkan Feng Feiyan khawatir, saat dia berteriak ke arah 9 murid Phoenix di bawah. Dan 9 orang yang berpikir bahwa menggunakan kekuatan 9 lapisan Phoenix Domain akan membakar Yun Ce sampai mati benar-benar pucat, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka telah mendengar suara Feng Feiyan, tapi tidak ada satu orang pun yang bergerak. Pasalnya, aura yang turun ke atas mereka seperti gunung menjulang tinggi yang membebani tubuh mereka, membuat mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan ditekan menjadi daging cincang kapan saja. Bukan hanya tubuh mereka, kemauan mereka, dan bahkan kesadaran mereka telah ditekan sepenuhnya. Semangat mereka dipenuhi dengan teror dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Siluet Phoenix bergegas turun, dan seluruh dunia Phoenix bergetar sejenak. Gemuruh yang mengguncang dunia praktis telah menyebar ke seluruh kota Phoenix suci. Domain Phoenix meledak, menyebabkan api Phoenix menyebar ke seluruh langit. Jeritan darah yang sangat intens terdengar saat 9 murid Phoenix berlumuran darah. Mereka terlempar seperti 9 kantong darah pecah, dan di area di mana panggung Phoenix awalnya berada, tanah telah benar-benar lenyap, digantikan oleh lubang yang sangat dalam dan gelap. Kekuatan mengamuk dari Empyrean Dance of the Phoenix Wing terkonsentrasi dan tidak menyebarkan kekuatannya ke wilayah yang luas. Jadi, selain jantung serangan, sepertinya tidak ada area lain yang terkena dampaknya. Melihat 9 murid Phoenix yang dikirim terbang, beberapa tetua dari Sekte Divine Phoenix dengan panik bergegas menghampiri mereka, dengan maksud untuk menangkap mereka di udara. Dan pada titik ini, dari jurang maut, bola api yang melampaui langit meledak. Api Phoenix yang sangat panas dalam bentuk kelopak bunga yang mempesona dan indah mekar dengan cepat menjadi teratai raksasa yang menyala-nyala, seketika menutupi beberapa ratus meter, menelan 9 murid Phoenix yang dikirim terbang. Terik, ini adalah teratai setan terik bintang. Feng Shue'er kembali berteriak ketakutan. Teratai menyala selebar 300 meter yang sangat indah, baru saja mekar di tengah stadion. Keindahannya akan membuat seseorang menahan napas, namun setiap kelopaknya memancarkan aura destruktif, cukup menakutkan hingga membuat seseorang tercekik. Semua orang hanya menatapnya dengan wajah kosong, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwanya. Para tetua yang bergegas maju untuk menyelamatkan 9 murid jenius Phoenix berhenti tepat di jalur mereka, mata melotot, menatap tajam ke arah teratai raksasa yang menyala-nyala, tak satu pun dari mereka benar-benar mau melanjutkan ke depan. Para tetua ini tidak diragukan lagi adalah Tuan. Meskipun Phoenix Flame Lotus di depan mereka memiliki aura penghancur yang kuat, itu masih belum cukup untuk melukai Tuan besar seperti mereka. Namun, menghadapi Phoenix Flame Lotus, hati mereka sangat bimbang. Belum lagi mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, mereka bahkan tidak berani mendekatinya, itu adalah semacam ketakutan yang tidak berbentuk, sampai ke tingkat garis keturunan mereka. Hal itu menyebabkan mereka tiba-tiba merasa seperti orang biasa yang bertemu dengan kaisar legendaris. Star Scorching Demon Lotus, dan itu adalah Star Scorching Demon Lotus yang lengkap. Star Scorching Demon Lotuses dari sebelumnya memiliki maksimal 36 kelopak. Namun sekarang, bunga ini memiliki 108 kelopak, dan setiap kelopak jauh lebih dalam dari kelopak sebelumnya. Semua orang menatap kosong, seluruh stadion, seluruh puluhan ribu orang, dan selain suara nyala api, tidak ada sedikit pun suara yang terdengar, bahkan suara nafas pun tidak dapat terdengar. Orang-orang dari 4 tempat suci berdiri. Rahang Xia Yuanba terjatuh, dagunya hampir menyentuh lantai.
Feng Feiyan, yang paling dekat dengan jantung stadion, matanya melotot keluar dari rongganya saat kedua tangannya gemetar. Sudut bibir Feng Hengkong tidak bisa berhenti bergerak-gerak. Bagi orang luar dari Sekte Divine Phoenix, alasan mengapa mereka tercengang adalah karena aura dan keindahan yang merusak. Namun bagi mereka, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik, sebuah serangan terhadap jiwa mereka. Karena Yun Ce baru saja mendemonstrasikan dua keterampilan api Phoenix yang karakteristiknya benar-benar cocok dengan deskripsi dua teknik api Phoenix utama dari legenda. Namun kekuatan yang mereka tunjukkan sungguh luar biasa besarnya, jauh melampaui Phoenix Flame Sears The Heavens tahap keempat. Itu benar-benar melebihi kekuatan tahap keempat dari World Ode of the Phoenix. Tarian Empyrean dari sayap Phoenix, teratai setan terik bintang. Mereka seharusnya hanya termasuk dalam mitos dan mulut Dewa Phoenix, kekuatan keterampilan yang telah lama hilang dari Ode Dunia Phoenix tahap kelima dan keenam seharusnya sudah punah 5.000 tahun yang lalu.